Kami di sini untuk kemenangan, bagaikan alma mater kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kakak-kakak panitia yang kami banggakan, serta teman-teman yang berbahagia. Kami tim dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Saya Chandra Wiranto. Saya Clara Aulia Pertiwi. Saya Christine Setiorini. Dengan bangga kami mepresentasikan hasil karya esai kami dengan judul Kompak, Konservasi Cerdas Edukasi Pajak, aplikasi berbasis augmented reality Sebagai upaya penanaman kesadaran membayar pajak di era milenial. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negaranya yang bersifat memaksa dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Peranan pajak dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sangat signifikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang APBN 2020, dari seluruh penerimaan negara sebesar Rp2.233,2 triliun, porsi penerimaan pajak sebesar Rp1.198,8 triliun atau 89%. Akan tetapi, pencapaian target penerimaan pajak tidak pernah mencapai 100%. Tahun 2020 penerimaan pajak hanya tercapai Rp1.070 triliun atau 86%. Sedangkan pada tahun 2019 hanya tercapai Rp1.332,1 triliun atau 84% dari target APBN. Sebagaimana diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN kita pada Januari 2021 di Jakarta sebagai berikut. Hal ini lebih baik meskipun kontraksi sangat dalam dibandingkan 2019 di masa penerimaan pajak menyentuh Rp1.332,1 triliun. Ini lebih rendah dibandingkan APBN awal yang menargetkan sebesar Rp1.642,6 triliun dan Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 72 Tahun 2020. Namun nyatanya, kepatuhan pajak di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut data Kemenku 2019, jumlah populasi yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi mencapai 38,7 juta dari 271,4 juta jiwa. Di samping itu, jumlah surat pemberitahuan atau SPT yang dilaporkan untuk wajib pajak orang pribadi hanya 1 juta. Tidak tercapainya target penerimaan pajak tersebut mempengaruhi belanja negara atau dengan kata lain, penyediaan jasa publik terutama di sektor kesehatan, pendidikan, dan transportasi mengalami gangguan. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak salah satunya dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran pajak atau tax awareness. Kesadaran pajak merupakan permasalahan utama dalam pemungutan pajak atau tax collection. Menurut Agus Nugroho Jatmiko, kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lalu, bagaimana solusi yang efektif guna mengatasi masalah tersebut? Penunit sebagai generasi penerus turut memberikan solusi berupa gagasan yang berjudul Kompak, Konservasi Cerdas Edukasi Pajak, aplikasi berbasis augmented reality sebagai upaya penanaman kesadaran membayar pajak di era milenial. Adapun tujuan dari gagasan di atas antara lain: 1. Sebagai media pembelajaran untuk masyarakat tentang dasar-dasar perpajakan. Yang kedua, sebagai pengingat waktu pembayaran perpajakan untuk masyarakat. Yang ketiga, sebagai media informasi tata cara pembayaran perpajakan yang ada di Indonesia. Yang keempat, sebagai media sosialisasi oleh tim penyuluhan pajak untuk masyarakat. Dari gagasan di atas, ada beberapa manfaat yang diambil. Yang pertama, 1. Membantu masyarakat untuk mengetahui dasar-dasar perpajakan yang ada di Indonesia. Yang kedua, membantu masyarakat untuk mengingat tanggal pembayaran perpajakan. Yang ketiga, membantu masyarakat untuk mengetahui tata cara pembayaran perpajakan. Yang keempat, membantu pemerintah untuk mensosialisasikan perpajakan kepada masyarakat. Kompak merupakan aplikasi pintar yang hadir dengan memanfaatkan teknologi augmented reality untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, sekaligus sebagai wadah edukasi terkait pembayaran pajak. Kompak menerapkan sistem online dalam pengoperasiannya yang menghubungkan interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya, serta dilengkapi dengan fitur utama dan fitur tambahan yang berfungsi untuk menyajikan suasana pembelajaran yang menyenangkan di hadapan pengguna.
berusia di atas 17 tahun dan sudah menikah. Aplikasi Kompak ini menyuguhkan berbagai fitur utama. Pertama, pajak atau belajar pajak merupakan fitur utama untuk membantu pengguna untuk belajar seputar informasi pembayaran pajak yang berlaku di Indonesia, seperti definisi, fungsi, manfaat, sistem, tata cara, nominal, lokasi pembayaran pajak terdekat, dan sanksi terkait pelanggaran wajib pajak. Keunggulan pada fitur pajak yakni informasi yang disampaikan mudah dipahami serta pengoperasiannya yang mudah. Kedua, TARA atau tata cara merupakan fitur utama yang dilengkapi dengan augmented reality yang berisi informasi terkait tata cara pembayaran, cara menghitung, dan cara melaporkan pajak. Fitur ini telah dilengkapi dengan augmented reality yang menggabungkan interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya melalui objek 3 dimensi sebagai peragam materi, sehingga tercipta suasana yang menyenangkan di hadapan pengguna. Ketiga, kalender Bapak atau kalender bayar pajak merupakan fitur utama sebagai penanda hari yang bertujuan untuk pengingat waktu pembayaran perpajakan yang telah diatur dan disesuaikan oleh pengguna sesuai dengan keperluan pembayaran perpajakannya. Keunggulan dari fitur kalender bayar pajak ialah terdapat banyak ikon-ikon dengan berbagai jenis warna yang bertujuan untuk membedakan setiap jenis pengingat yang telah diatur oleh pengguna. Keempat, peluit Bapak merupakan fitur utama untuk pengingat membayar pajak yang berbentuk seperti alarm dan otomatis berbunyi sesuai waktu yang disetau oleh pengguna. Pada fitur peluit Bapak, terdapat beberapa isian yang harus diisi oleh pengguna, yang mencakup nama pengingat, isi pengingat, tanggal, dan waktu. Kelima, ruang berita merupakan fitur utama yang menampilkan berbagai informasi dan isu terkini terkait perpajakan di Indonesia. Pengguna dapat membaca dan mencari informasi dan berita terbaru terkait pajak di dalam negeri tanpa menggunakan aplikasi pihak kedua. Keenam, ruang saran. Ruang saran merupakan fitur utama sebagai wadah untuk pengguna untuk menyampaikan kritik beserta sarannya kepada pihak pengembangan aplikasi Kompak. Pengguna cukup menuliskan nama, alamat email, beserta isi kritik atau sarannya, kemudian menekan tombol kirim. Selanjutnya, pengguna akan mendapatkan balasan dari pihak pengembang aplikasi melalui email pribadinya. Selain fitur-fitur di atas, terdapat juga fitur tambahan, antara lain: pertama, akun untuk memperbaiki data pribadi pengguna. Kedua, history untuk melihat riwayat aktivitas pengguna. Ketiga, setting untuk mengubah akun pribadi. Keempat, help sebagai panduan aplikasi. Kelima, security untuk mengubah kata sandi akun. Keenam, logout untuk mengeluarkan akun pengguna. Adapun salah satu contoh pembelajaran dalam aplikasi Kompak yaitu proses pembelajaran cara membayar pajak melalui e-billing. Setelah mengisi data pribadi dan login, pengguna dapat memilih menu TARA, kemudian memilih submenu cara membayar pajak. Lalu, laman otomatis menampilkan artikel terkait tata cara pembayaran pajak melalui e-billing. Pengguna juga dapat merasakan pengalaman augmented reality melalui tombol lihat mode AR yang terletak di bawah materi, lalu QR code yang otomatis terunduh di perangkat dapat dicetak maupun langsung dari smartphone pengguna untuk selanjutnya di-scan melalui kamera perangkat internet. Tunggu hingga proses pemindahan selesai, kemudian muncul objek 3 dimensi atau peraga dari materi terkait. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari Kompak, maka penulis akan bekerja sama dengan beberapa pihak terkait, antara lain yang pertama, Lembaga Pendidikan, yang kedua, Direktorat Jenderal Pajak, yang ketiga, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang keempat, perusahaan pengembang aplikasi, dan yang kelima yaitu seluruh masyarakat Indonesia. Agar aplikasi ini dapat direalisasikan, maka diperlukan beberapa tahap, yaitu: pertama, penulis bekerja sama dengan guru teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di sekolah untuk membahas gagasan awal dan mulai merancang alur berpikir dari aplikasi yang ingin dibuat. Kedua, penulis bekerja sama dengan guru ekonomi dan geografi untuk mengetahui informasi secara detail terkait perpajakan dan dinamika penduduk. Ketiga, penulis juga mengumpulkan data-data pendukung lainnya melalui teknik studi literatur dan wawancara dengan berbagai tokoh, ahli ekonomi, DJP, dan Kemenlu. Keempat, penulis dibantu oleh guru pendamping untuk melakukan kegiatan pengamatan membayar pajak di kantor perpajakan terdekat untuk mendapatkan data akurat. Aplikasi ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain: pertama, memberikan efektivitas
praktis dan mudah dioperasikan karena masyarakat tidak perlu repot-repot mencari informasi dan isu terkait perpajakan di Indonesia. 3. Cepat dan tepat sasaran karena masyarakat lebih terorganisir dan teredukasi sehingga meningkatkan kesadaran membayar pajak. 4. Menekankan kecanggihan teknologi karena terdapat teknologi augmented reality di dalamnya. 5. Aplikasi ini tergolong anyar dan banyak saingan. 6. Sebagai tren modernisasi karena menerapkan sistem online dalam pengoperasiannya. Selain keunggulan, Kompak juga memiliki kelemahan, yaitu: pertama, rawan pembajakan. Kedua, terganggunya kinerja aplikasi karena permasalahan koneksi. Ketiga, masyarakat yang bergabung masih sedikit karena masih dalam tahap pengembangan serta kurangnya minat masyarakat Indonesia. Namun, untuk mengatasi beberapa kekurangan, pastinya sistem keamanan pada Kompak diperbaiki dan dioptimalkan secara maksimal. Di samping itu, pengguna dapat memilih tempat ternyaman dengan jaringan internet memadai agar kinerja aplikasi dapat berjalan secara maksimal. Pemerintah dapat berkontribusi melalui peningkatan kapasitas dan kualitas layanan internet sehingga terciptanya layanan telekomunikasi yang terbaik di seluruh Indonesia. Selain itu, pemerintah sebagai penggerak utama dalam mensosialisasikan Kompak serta memberikan pendampingan dalam tata cara penggunaan aplikasi pada masyarakat luas sehingga minat dan partisipasi masyarakat dapat meningkat. Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompak merupakan aplikasi pintar yang memanfaatkan teknologi augmented reality untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mempelajari pembayaran pajak guna meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan angka kontribusi pajak terhadap penerimaan negara dapat diraih secara optimal sehingga tercipta kesejahteraan di berbagai sektor kehidupan bangsa. Demikian, Indonesia dapat menjadi negara dengan laju perekonomian yang tangguh dari masa ke masa. Mari Kompak membayar pajak. Membaca sawah ketika hujan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Suminten tuku popo. Cukup.